Puluhan kerabat korban pembunuhan oknum polisi berunjuk rasa di depan kantor Polres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Kebakaran kembali melanda lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pasca penembakan 3 demonstran, warga Dawei semakin kuat melawan militer Myanmar. Korban tewas dikabarkan telah mencapai 33 orang. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya betul, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, dinilai lamban menangani proses pemindahan TPA Panembong keluarga besar pecinta alam Geruduk Pemkab Subang, Jawa Barat. Pendemo yang memaksa masuk ruangan Pemkat terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP warnai demo pemindahan TPA. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam keluarga besar pecinta alam Kabupaten Subang memaksa masuk untuk bertemu dengan Bupati Subang. Tuntutan pendemo, Pemkab Subang segera memindahkan lokasi TPA yang saat ini sudah over kapasitas. Apalagi sampah yang sudah menggunung sering longsor dan masuk ke sungai yang mengalir ke dekat pemukiman warga dan menyebabkan banjir. Sampah dari TPA Panembong dan masuk ke daerah aliran sungai itu bukan ke Cipunagara tapi ke daerah Cigadung. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara masalah dampak sosial, itu masyarakat yang terdampak atau di wilayah Panembong itu tidak ada cek kesehatan berkala dari tahun-tahun kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang mengaku kondisi TPA Panembong saat ini memang sudah over kapasitas. Pemindahan masih dalam proses karena memerlukan waktu yang cukup panjang. Sambil menunggu proses pemindahan, pihaknya kini hanya melakukan pengerukan di lokasi longsoran sampah yang masuk ke sungai. Harus bikin FS-nya dulu, sudah kita lakukan. Harus ada DED, Detail Engineering Design, sudah selesai. Kemudian AMDAL sedang proses di provinsi. Dan kemudian harus ada instalasi yang harus dibuat itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan permen. Dan itu kita karena biayanya agak tinggi, kita sedang menunggu bantuan untuk biaya instalasi. Setelah itu semua dilakukan, kita pindahkan TPA Panembong sehingga overload yang ada di TPA Panembong dapat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 orang yang diduga terlibat bentrok antar geng motor di Bandung, Jawa Barat. Ya, dan bentrokan tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Inilah video amatir saat puluhan orang dari 2 kelompok geng motor terlibat bentrok di Jalan Raya Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Bentrokan diduga melibatkan 2 geng motor terkenal di Bandung, yakni XTC dengan Moonraker. Akibat bentrokan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Namun belum diketahui apakah korban tewas berasal dari kubu geng motor XTC atau Moonraker. Mayat korban ditemukan di Jalan Cihaliwung pada Larang, Kabupaten Bandung Barat atau berjarak sekitar 5 km dari lokasi bentrok. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 orang yang terlibat dalam bentrokan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Akibat kesalahpahaman. Untuk korban, 1 meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Korban yang merupakan warga desa Cempaka Mekar pada Larang, Jawa Barat dimakamkan oleh pihak keluarga usai diotopsi. Sementara orang yang diduga mengeroyok korban hingga tewas masih diperiksa intensif. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pengendara sepeda motor yang ditendang pas pampres karena terobos area ring 1 di sekitar Istana Presiden mendatangi markas Korps Pas Pampres. Permintaan maaf disampaikan langsung saat mereka berkunjung ke markas Satuan Pengamanan Presiden. Empat pengendara sepeda motor gede yang sebelumnya menerobos kawasan ring 1 di sekitar Istana Presiden mendatangi markas Korps Pas Pampres. Kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Pas Pampres dan masyarakat Indonesia. Sementara menurut Pas Pampres, tindakan yang dilakukan kepada penerobos ring 1 istana sudah sesuai standar operasi. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan instalasi di Kompleks Istana Kepresidenan itu sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini saya mengutip peraturan undang pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Itu tentang pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Sebelumnya video pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Pengendara sepeda motor ini menerobos ring 1 Istana Kepresidenan Februari lalu. Ya pemirsa, sebelum meminta maaf, penerobos ring 1 sempat memviralkan aksi mereka di media sosial. Bukannya mendapatkan simpati, aksi pelaku justru menuai kecaman. Video Pas Pampres yang menendang seorang pengendara sepeda motor pada 21 Februari lalu viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh pengendara motor dengan tujuan mendapat simpati warganet. Namun Komandan Pas Pampres Majen TNI Agus Subianto mengatakan rombongan motor gede tersebut menerobos kawasan ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat. Saat itu, jalan sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Menurut Agus, Pas Pampres harus mengantisipasi gangguan sekecil apapun di wilayah pengamanan VVIP, termasuk memberikan tembakan peringatan jika diperlukan. Setelah viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet, akun Jatiluandana 2 mengunggah video permohonan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejar-kejaran pengendara motor sport dengan polisi viral di media sosial. Ya, dan kali ini pengendara ini berkali-kali diminta berhenti oleh petugas karena mengendara ugal-ugalan di kawasan Senayan, Jakarta. Rekaman kejar-kejaran antara pengendara motor dan petugas terjadi di Jalan Sudirman, Jakarta. Petugas Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya berkali-kali meminta pengendara sepeda motor berhenti karena mengendarai dengan kecepatan tinggi. Setelah diingatkan berulang kali, akhirnya pemotor menghentikan kendaraannya. Pemotor dibawa ke pos polisi terdekat dan diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya kami melakukan penindakan berupa tilang dengan dikenakan pasal 297 tentang balap liar atau kebut-kebutan serta pasal 285 tentang kelaikan teknis dan laik jalan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak lagi kebut-kebutan di jalan raya karena membahayakan diri dan orang lain. Dari Jakarta, Serani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah truk trailer tiba-tiba melaju dan menyeruduk minibus yang sedang terparkir hingga terjebur ke sungai di wilayah Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sebuah minibus dan kepala truk trailer tercebur di sebuah kali di Jalan Indokarya, Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua kendaraan terendam hingga setengah badan. Menurut saksi mata, truk bermuatan kontainer 40 feet yang sedang parkir tiba-tiba melaju saat mesin dinyalakan.
Naas, sebuah minibus yang parkir persis di depan truk terseruduk hingga kedua kendaraan tercebur. Kontainer kok jalan sendiri, nggak lihat depannya ada Avanza, blung, langsung. Saya kira gudang saya di sini Pak. Oh berarti kayak ngelos gitu Pak ya? Iya. Ada remnya gitu. Iya. Saya bilang supirnya ada, bir naik. Supir kena trauma lah begitu, langsung supir naik ke atas. Karena takut kan pelepatnya dia malah tenggelam. Tadi supirnya aman berarti ya? Aman. Di Avanza mau ada? Nggak ada. Di sini Pak. Lagi parkir ya? Lagi parkir mobilnya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi dilakukan menggunakan alat berat. Kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pengendara mobil ribut dengan petugas saat akan diderek karena parkir sembarangan. Ya, sopir ini berdalih terpaksa parkir di bahu jalan karena menunggu majikannya yang tengah menjalani tes swab di rumah sakit. Saya nolongin abang. Ya, ngerti saya Pak. Abang saya bawa ke Monas. Abang bilang ke tadi silakan. Iya. Ikuti prosedur ini. Iya. Nanti bapak selesai. Iya, saya ngerti. Keributan terjadi antara pengendara mobil dan petugas di Jalan Serdang Raya, Kemayoran, Jakarta. Saya bukan masalah ini. Saya oke benar saya ikuti aturan. Cuma Bapak tega nggak orang copot begitu Pak? Perdebatan dipicu karena pengemudi menolak diderek paksa setelah memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Ia beralasan tengah menunggu majikannya yang sedang tes swab di rumah sakit. Meski terus meminta untuk tidak diderek, petugas tetap menderek mobil pengemudi. Mas lagi jemput orang sakit atau Iya, orang sakit. Orang tes swab. Nah ini dengan tindakan kayak gini gimana nih Mas? Ya saya cukup bijaksana, saya nggak boleh salah. Cuma kan ini posisinya kan orang sakit. Jadi minta tolong. Saya nggak mau apa. Ntar dulu belum dinetrali loh. Nah ini kan nggak dikasih kebijaksanaan gimana Mas? Makanya gak ada kebijaksanaan, karena orang sakit kalau nggak sakit sih nggak masalah. Saya juga nggak masalah ngakuin kesalahan saya juga, tapi kan ada kebijaksanaan. Operasi lagi. Para pengendara lain juga terkena razia parkir liar. Seluruh kendaraan dibawa ke area parkir Irti Monas untuk diproses. Pengendara pun harus disangsi denda administrasi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas dan satu lainnya luka-luka dalam perkelahian yang berawal dari saling ejek di media sosial Instagram. Ya, dan polisi menangkap seorang pelaku yang terlibat duel dan membacok korban. Saling ejek di media sosial berujung maut. Seorang pemuda tewas dan rekannya menderita luka serius akibat bacokan senjata tajam setelah terlibat duel dengan pemuda lainnya. Pelaku dan korban yang tidak saling kenal ini sebelumnya sempat berselisih paham di media sosial. Pelaku dan korban akhirnya sepakat untuk berduel di Jalan Bunga Rampai, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin. Sementara korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Dalam kasus ini, polisi menangkap satu orang pelaku beserta barang bukti senjata tajam yang diamankan di Polsek Durensawit. Permasalahan di media sosial yang kemudian berujung kemudian ketemu di lokasi, kemudian cekcok mulut dan terjadi penganiayaan. Pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang bocah 9 tahun ditemukan tewas tenggelam di laut di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.